Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamidal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftah kullu amrin asir fa inna taysiral asir ladayka yasir ya ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil ulama'il kiram wal asatizatil muhtaramin, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul fadilah ad-da'i ilallah Bapak Buya Kiai Haji Fakhruddin Said, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan kepada beliau. Amin ya Allah. Dalam mengajak umat Nabi Muhammad untuk mendekat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak kita sekalian di dalam bersolawat menyambungkan diri kita, menghubungkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia akhina al-mahbub ad-da'i ilallah Al-Habib Salim bin Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, wal Habib Jamal Al-Hamid, wal Habib Abdul Aziz As-Segaf, Habib Nabil Al-Mukhdar, dan Habib Faisal As-Segaf, dan para alim ulama yang lainnya. Hadir juga di tengah kita Ustaz Kiai Haji Bobi Gustiadi, para asatizah yang lain, yang mana kita tidak berkumpul kecuali dalam rangka menyebut, memanggil-manggil nama Allah. Tidak kita berkumpul kecuali kita bersolawat menyebutkan nama yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, nama yang paling mulia, dan itu nama dimuliakan oleh yang maha mulia, nama yang kita puji, dan nama tersebut dipuji oleh yang maha terpuji. Siapa nama tersebut? Tiada lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kehidupan akan berharga, akan menjadi manfaat apabila ketika seseorang mengaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad, dia buktikan pengakuan hambanya dan umatnya dengan menyambungkan dirinya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau pengakuan tersebut sebagai hamba dan sebagai umat Nabi Muhammad, dia tidak buktikan dengan penghambaan dan peneladanan dia kepada Nabi Muhammad, maka pengakuannya dusta di hadapan Allah dan Nabi Muhammad. Di antara seseorang yang mengaku hamba Allah, maka dia tidak akan melupakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Di antara yang diperintahkan oleh Allah, yaitu yang selalu dikerjakan oleh guru kita, yaitu Buya Kiai Fakhruddin Said, adalah berzikir kepada Allah, memanggil-manggil nama Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman dipanggil sama Allah. Kalau kita memang punya keimanan, Allah memanggil kita. Dan Allah memerintahkan kita uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah. Tapi bukan sekedar zikir, zikran katsira, zikir yang banyak. Dan bertasbihlah, sucikanlah nama Allah bukratan
wa asila, pagi hari dan sore hari. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat zikir? Al-Imam Qutbul Risal wa Ghasil Ibad wal Bilad Maulana Al-Kutub Al-Imam Al-Ghaus Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang kita kenal Ratibul Haddadnya. Beliau mengatakan az-zikru huwa ruknun tariq. Dalam kitab beliau mengatakan, dalam kitab Risalatul Muawanah, az-zikru, zikir itu ruknun, dia adalah suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Bagi siapa? At-tariq, bagi orang yang mau menjalankan tariqah, yaitu perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan untuk dekat kepada Allah dan mendekat kepada Allah dan didekati oleh Allah. Perjalanan untuk meraih keridhaan Allah. Perjalanan untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, tiada lain kuncinya adalah zikir. Dia menjadi ruknut tariq. Yang kedua, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wa miftahut tahqiq. Zikir itu adalah kunci pembuka seluruh hakikat. Mau hakikat kesehatan, adanya ketika orang tersebut banyak zikir kepada Allah. Tadi saya pusing, nyampe sini sembuh. Masya Allah. Perut saya sakit tadi, sampai sini sembuh. Ini berarti ada ruhnya ini tempat. Masya Allah. Jadi zikir itu miftahut tahqiq, pembuka seluruh hakikat. Oh, mau dapat hakikat kesehatan, dizikir. Mau dapat hakikat ilmu, banyakin zikir. Karena dengan zikir tersebut Allah akan bimbing kita kepada hidayat, kepada petunjuk, kepada orang-orang yang akan mengarahkan kita kepada Allah dan akan memberikan kita ilmu di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mendapatkan hakikat rahasia dari rahasia Allah, dizikir. Mau mendapatkan hakikat pembukaan dari segala kesulitan dari Allah, kesulitan yang kita alami, biar dapat mendapatkan pembukaan jalan keluar, zikir. Oh, saya belum dapat jodoh, zikir banyakin. Saya belum punya anak, zikir. Saya belum punya kerjaan, zikir. Saya belum punya penghasilan, zikir. Zikir itu miftahut tahqiq, pembuka seluruh hakikat. Kemudian zikir itu mansurul wilayah, lambang kewalian. Orang tidak mungkin dilantik sebagai wali kecuali orang tersebut dikenal dari orang tersebut, bumi, langit, malaikat, bahkan nabi-nabi. Nabi Allah Khadir, Nabi Muhammad mengenal orang ini adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mansurul wilayah, lambang kewalian. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi zikirnya kurang, iya dia wali, wali kho. Ya, bukan waliullah, wali dia benar, wali murid. Ya, wali kharrat katanya, kata Habib Jamal, wali kharrat, wali bohong. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat Allah menyatakan di dalam hadis kursinya, ana jalisun ma'aman zakarani. Saya ini menjadi teman duduk bersama orang yang selalu ingat berzikir, nyebut-nyebut nama saya. Jadi orang kalau zikir itu dia mujalah sama Allah. Dia menjadi teman duduknya Allah. Bagaimana dia nggak dapat ketenangan? Bagaimana dia nggak dapat nur dari Allah? Bagaimana dia nggak mau dapat sir min asrarillah, rahasia daripada rahasia Allah? Bahkan zikir itu adalah makanan, ya, bagi ruh kita. Itu Al-Habib Sultanil Mala, Samsis Sumus, Muhyin Nufus, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Drus. Seseorang itu kalau dia tahu manfaat-manfaat zikir, aurat, azkar, maka apapun yang ada di badannya itu yang pertama menjadi as-safa rabbani, mendapatkan safa rabbani.
kebersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma zikirnya caranya dengan benar, ma'al hudur, bersama dengan kehadiran hati bersama Allah. Jangan ketika zikir hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, ingatnya utang. Ya Allah, utang saya, ya Allah, saya zikir ini buat biar supaya dibayar utang. Entar dulu, zikir aja dulu. Jangan mikirin utang. Alaqatud dunyawiyah, kaitan dunia ketika berzikir itu dihilangkan. Namanya juga ma'al hudur, bersama kehadiran hati. Ya, kalau hatinya hadir bersama dunia, enggak bersama Allah, berarti manfaatnya, natijahnya kurang. Ya. Buah hasil yang dia dapatkan kurang. Kemudian Itul Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus mengatakan la ilaha illallah kutil qulub. Kalimat la ilaha illallah kalau kita baca, dia menjadi makanan hati. Allah Allah kutil fuad. Allah Allah itu kalau dibaca itu makanan daripada fuad. Hu kutil ruh, dia adalah makanan ruh. Ketika seseorang sering membaca kalimat tauhid ini la ilaha illallah, maka dia telah membersihkan hatinya dan membuka dan mempersiapkan hatinya untuk mendapatkan siraman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terserah Allah mau kasih apa pada hati kita. Semakin semakin bersih itu hati dari akdar, dari arjas, daripada kotoran, maka hati tersebut siap juga dituangkan dari Allah, ya, pemberian-pemberian dari Allah. Itu orang kalau sudah sering zikir, Pak, ya, dia sering mendapatkan, ya, ilhamur rabbani dalam hatinya. Jangan kerjain itu nggak bagus. Kenapa? Dapat dia ilham, petunjuk dari Allah. Mau menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia takut. Kenapa? Hatinya selalu berzikir dan diberikan oleh Allah ilham rabbani. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Dengan apa? Ya, tentunya dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi orang yang mengotorkan hatinya. Ya, orang kalau zikir berarti dia sibuk membersihkan hatinya. Sibuk menghubungkan dirinya, hatinya kepada Tuhan Sang Khalik, Rabbul Izzah. Kalau sudah terbuka hatinya, maka dia bisa meningkatkan zikirnya untuk membuka fuadnya. Kalau sudah terbuka fuad, maka dia akan terbuka ruhnya, sehingga ruhnya akan terbang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika zikir, dan dia merasakan nikmat tana'am dengan zikir tersebut, dan dia menjadi orang yang mujalasah sama Allah, duduk bersama Allah. Tapi kalau dia enggak hudur hatinya, maka makna daripada hadis kursinya Allah ini bisa keluar karena dia, bukan karena Allah tidak memberikan apapun, ya, yang dibaca oleh orang tersebut, tapi orang tersebut yang tidak mempersiapkan dan tidak beradab ketika zikir kepada Allah Subhanahu. Tanda orang mempunyai natijah, mempunyai samarat, hasil, buah karena banyak zikirnya, tidak dia mau membenci sesamanya, tidak mendengki sesamanya, tidak sombong, dan dia selalu, ya, merasa takut kepada Allah kalau dia mengerjakan sesuatu yang mukhalafah min amrillah, sesuatu yang berlainan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak layak dan tidak patut saya berpanjang lebar di dalam berbicara di tengah para cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma iklan bintang ini berdua. Ya. Hadirin, kita mau pandang Rasulullah nggak? Mau pandang Rasulullah nggak? Mau pandang Rasulullah? Pandang ke para cucu-cucu Nabi Muhammad yang ada di depan ini. Kita sama memandang kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan beliau insya Allah mempunyai sanad nadhrah.
Beliau pernah dipandang oleh ayahnya, ayahnya pernah dipandang oleh gurunya, gurunya pernah dipandang oleh gurunya, terus gurunya pernah dipandang sampai nyambung bahwa pernah dipandang juga para salaf, para ulama al-mutaakhirin dan kepada ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin pernah dipandang sampai kepada salaf, terus para salaf pernah dipandang sampai menyambung kepada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin pernah dipandang oleh Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Husain pernah dipandang Sayyidina Ali pernah dipandang oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pernah dipandang dan dilihat langsung oleh Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Mi'raj. Sehingga memandang itu, ya, memandang orang baik adalah punya pengaruh. Bagaimana kiranya kalau memandang daripada cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mandang, Pak, niat, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya mandang, dia mandang saya, pandangan ini nyambung kepada Nabi Muhammad. Itu para sahabat kenapa jadi orang-orang yang mulia. Dulu Rasulullah pernah dipandang sama Allah. Dulu Allah pernah memandang kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Dengan pandangan yang kita enggak tahu. Tapi yang pasti pandangan Allah kepada pandangan Nabi Muhammad, pandangan yang luar biasa, penuh dengan rahmah, penuh dengan pemberian dan karunia. Ketika Nabi memandang para sahabat, jadi sahabat. Dan orang-orang yang mempunyai sanad pandangan, maka dia akan menjadi. Berapa banyak orang-orang membawa anaknya kepada orang soleh. Ketika dipandang oleh orang soleh tersebut, anak tersebut yang tadinya, ya, tidak punya daripada garis orang baik, ketika dipandang menjadi orang baik. Orang maksiat ketika dipandang sama orang. Dan hadirin sekalian, bahwa memandang pandangan mereka, ya, adalah suatu obat buat kita yang datangnya dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi.